Welcome to my channel. Halo, selamat hari Jumat teman-teman semua. Salam sehat juga dan kembali di channel Bung Harpa. Iya, seperti biasa kita akan update kondisi terakhir tim nasional Indonesia. Tapi kali ini bukan hanya tim nasional kita yang akan gua kupas, tapi juga kekuatan calon lawan kita yaitu Qatar. Ya, seperti yang kita semua tahu, kita akan segera mengikuti Piala Asia Under-23 di Qatar. Nanti akan bertemu dengan Qatar di pertandingan pertama tanggal 15 April 2024 di Jassim bin Hamad Stadium ya. Jadi ini stadion yang tempat dimana waktu Piala Asia Senior kita dikalahkan Australia 4-0. Tapi sebelum gua mengupas ya soal kekuatan Qatar, jadi ada fakta yang menarik. Gue sedikit ingin mengonfirmasikan. Jadi tim nasional Indonesia memang sudah firm kan, kemarin tiba di Qatar hari Rabu, tepatnya jadi 2 hari lalu lah, bukan kemarin, di sekitar jam 1:30 siang. Jadi sore waktu sini. Dan kemudian dari informasi yang gue dapat, Hoki Caraka dan kawan-kawan itu langsung melakukan latihan atau menjalin latihan. Jadi gue lihat dari tempatnya itu memang di kompleks yang sama waktu Piala Asia Senior kemarin, Al Egra. Jadi 10 pemain sudah akrab ya dengan suasana tersebut. 9 ya, karena Hapner belum tahu datang atau enggak, atau paling tidak belum datang lah. Jadi ada 9 saat ini skuad tim nasional Under-23 yang ada di Qatar saat ini, yang sudah familiar dengan lapangan latihan Al Egra ya. Jadi itu dia. Dan seperti yang gua paparkan di awal, di kesempatan kali ini gua akan membahas terkait dengan Qatar. Mungkin kita sudah tahu lah soal tim nasional kita sendiri, siapa aja back kirinya, back kanan, 23 pemain yang sudah diumumkan, siapa yang belum bergabung, siapa yang akan bergabung, dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah seperti apa Qatar. Nah, ini kan yang kita mungkin agak luput ya. Jadi di kesempatan kali ini gue ingin sedikit membagikan informasi ke kalian. Jadi Qatar ini memang di 2 uji coba terakhir mereka quote by quote tidak terlalu meyakinkan ya. Jadi mereka bermain kalah dari China 2-0 tanggal 3 April kemarin. Jadi sekitar 10 harianan yang lalu lah. Dan kemudian di pertandingan uji coba terakhir mereka hanya menang 1-0 dari Malaysia. Nah, sementara kita ya so-so lah ya. Kita kalah 3-1 dari Arab Saudi, which is mereka adalah juara bertahan, tapi kemudian kita bisa menang 1-0 dari Uni Emirat Arab, yang mana juga di pertandingan tersebut kita sebenarnya cukup baik, dan menurut informasi pengakuan dari Sintayong juga seharusnya kita layak menang lebih dari 3 gol ya. Oke, jadi Qatar ini yang menarik teman-teman ya. Jadi ada 2 sumbu kekuatan utama dari tim nasional Qatar Under-23, yaitu pertama adalah pemain lokal mereka yang memang jebolan dari Piala Asia Senior kemarin. Ada 2 ya, walaupun satu lagi itu juga berbahaya. Ada 3 yang berbahaya. Ini yang bermain di lokal dulu ya. Tapi 2 yang jebolan Piala Asia Senior, dan satu lagi itu pemain lokal tapi nggak main di Piala Asia kemarin. Gua nggak tahu ya, mungkin cedera atau nggak, entah kenapa, tapi ini berbahaya. Dan berikutnya adalah batch yang pemain yang bermain di luar negeri. Nah, mungkin gua akan singgung dari pemain yang di luar negeri dulu ya, sebelum nanti gua akan paparkan 3 pemain yang tadi gua sebutin di awal. Jadi 3 pemain yang di luar negeri itu ada bermain di CD Calahorra di Liga Spanyol. Ini nggak tahu divisi berapa, kayaknya divisi 2 atau Sekunda atau mungkin di bawahnya. Ya kalian bisa googling lah. Intinya bermain di Spanyol, tapi memang bukan di Primera Liga ya, atau La Liga, yaitu Mubarak Shanan, Mohamed Khaled Hasan, dan juga Hashemi Al Hussein. Jadi nanti gua akan tulis di sini biar kalian nanti ada gambaran ya siapa pemain ini aja waktu kita bertarung melawan mereka. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah ada 2 jebolan dari Piala Asia Senior, yaitu Jasem Gaber. Ini yang paling jago menurut gua ya, karena dialah yang paling banyak mendapatkan minute play selama di Piala Asia kemarin. Jadi dia starter itu sebanyak 5 kali dari 7 pertandingan yang dijalankan oleh
tim nasional Qatar senior di Piala Asia Senior kemarin. Karena mereka sampai final, jadi ada 7 pertandingan dan dia 5 diantaranya itu starter. Jadi pertandingan pertama main 11 menit, memang dia nggak starter. Kemudian yang kedua dia starter sampai 88 menit. Pertandingan yang ketiga starter juga tapi 45 menit. Baru di babak gugur dia selalu main sebagai starter dan bermain 89 menit, 81 menit, 81 menit, dan di final dia bermain 53 menit. Jadi luar biasa. Dari 7 pertandingan di Piala Asia Senior, Jasem Gaber bermain 5 kali sebagai starter. Dan nah di tim nasional dan di pertandingan melawan Iran di knockout stage dia mencetak 1 gol, dan itulah satu-satunya gol internasional dia dari 20 caps ya. Jadi luar biasa. Usianya masih relatif muda, tentunya 22 tahun ya, tentunya 23, dan berposisi sebagai seperti Gerrard lah, MC, tapi bisa bertahan juga. Tingginya 182 cm, right? Nah, nomor punggungnya ini sedikit, jadi kadang dia berpakai nomor punggung 24, kadang berpakai nomor punggung 15 gitu. Nanti mungkin gua akan edit ya. Oke, lalu pemain Qatar lainnya yang juga jebolan Piala Asia itu Mustafa Tarek Meshal. Ini nomor punggungnya biasanya 23 atau 14. Umurnya 23 tahun. Jadi dia memenuhi syarat karena dia lahir 28 Maret 2001. Karena kan yang pokoknya dari 1 Februari kalau nggak salah atau 1 Januari 2001 itu boleh ya. 2000 ya kalau nggak salah, atau 2001 lah. Pokoknya dia pasti ya under 23. Jadi dia baru berulang tahun 28 Maret kemarin, yang ke-23. Tidak terlalu tinggi, posisinya sebagai midfielder. Nah, di tim nasional senior dia sudah bermain 13 kali dan mencetak 2 gol. Gitu ya. Jadi nomor punggungnya ini antara 23 atau 14, karena kadang-kadang di senior berapa, biasanya di seniornya gede gitu ya, karena ngalah kan sama yang senior. Kemudian kalau di yang U23 mungkin dia memakai nomor kecil 14 ya. Jadi selama di Piala Asia kemarin yang bersangkutan itu main sebanyak 2 kali sebagai starter. Jadi ada 7 pertandingan, 2 kali sebagai starter, dan sempat 2 kali dia tidak main sama sekali, yaitu di knockout stage perempat final 16 besar, dan juga di semifinal dan final. Di babak knockout stage dia hanya main di perempat final gitu ya, dan hanya starter 2 kali. Tapi tetap artinya ini adalah pemain yang cukup berbahaya dan patut diwaspadai. Tingginya 174 cm ya. Nah, satu lagi, walaupun bukan jebolan Piala Asia, tapi ini juga harus diwaspadai, yaitu Tamim Mansur Al Abdullah. Menurut gua ini yang justru harus paling diwaspadai, karena sangat berbahaya. Pemain depan, tingginya juga 186 cm, jadi sangat ideal buat seorang striker. Bahkan seorang kiper pun 186, cukup tinggi juga ya. Casillas itu kalau nggak salah 185 cm. Nah, nomor punggungnya kalau di Al Rayyan itu 15, kalau di timnas 9. Nah, mungkin karena ini panggungnya dia, jadi dia akan pakai nomor punggung 9 ya, karena ini U23. Kalau di senior mungkin kalah sama yang lain yang senior ya. Nah, cuman kalau di timnya itu memang dia tidak inti di Al Rayyan, tapi dengan postur seperti ini tentunya ini menjadi tantangan buat Rizky Ridho. Kenapa gue bilang tantangan buat Rizky Ridho? Karena kita masih ingat pelajaran yang sangat berharga saat kita menghadapi Irak. Salah satu golnya itu karena Rizky Ridho kalah berduel bola udara dari salah seorang pemain Irak, yang kita tahu para pemain Timur Tengah itu secara postur memang cenderung lebih tinggi dari kita secara rata-rata. Jadi ini tantangan, masukan juga mungkin buat Nova Arianto ya, coach Nova Arianto dan timnya. Jadi kalau kemarin dia mencak-mencak karena ada salah satu akun media yang membocorkan line up dari tim nasional kita. Nah, sekarang saatnya gua atau kita membocorkan juga. Siapa tahu coach Nova atau timnya tidak ngeh soal ini, siapa tahu. Jadi mungkin ini juga bentuk sumbangsi kita membantu memberikan informasi kepada tim nasional kita tentang lawan. Siapa tahu mereka tidak ngeh, tapi gue yakin sih harusnya mereka ngeh lah soal ini. Nah, jadi kira-kira itu tadi ya pembahasan kita kali ini. Kita bicarain rumput tetangga, dan dari pemaparan gue tadi, satu
pesan yang harus kita pahami di sini apa? Jangan sampai lengah, jangan sampai kita terbuai melihat hasil uji coba kemarin dari tim Qatar yang kurang impresif ya. Jadi percaya diri boleh, tapi jangan jumawa gitu ya. Jadi mudah-mudahan informasi tadi membantu kalian dan juga memberikan apa ya gambaran referensi ketika nanti Indonesia akan menghadapi Qatar di partai pembuka tanggal 15 nanti. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari channel Bung Harpa yang terbaru. Salam sehat. Happy weekend.